Alkitab mengatakan sebabnya menumpahkan darah manusia. Darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupanya sendiri. Kejadian 9 ayat 4. Contoh yang paling konkret Bapak Ibu. Dari rusaknya gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Untuk peristiwa yang Tuhan membuat perjanjian dengan roh bahwa Allah akan membuat perhitungan dengan mereka yang mengambil nyawa manusia. Artinya apa? Salah satu sebab kenapa Tuhan harus memusnahkan sebagian besar orang-orang di Jerman yang selamat itu dan anggota keluarganya hanya dan anggota keluarga selamat yang lainnya kan itu tidak. Itu adalah konsekuensi alias hukuman dari tindakan dan perilaku manusia pada saat itu yang sudah terbiasa hidup saling makan memakan. Artinya apa? Hidup saling bunuh-bunuh. Maka kita harus menghabisi berapa generasi di zaman. Itu bukti konkret seperti Musa. Kepada doa artinya karakter sifat Allah yang mulia dan agung dan menarik itu rusak tidak ada lagi dalam diri manusia sehingga sifat dan karakter iblis lain yang lebih cenderung di dalam diri manusia dan itu yang dipraktikkan oleh manusia di zaman itu dengan cara apa mereka saling membunuh mereka saling menghabisi satu yang lain sehingga Tuhan harus menjatuhkan yang namanya aib. Pertanyaannya yang sekarang ini sebagai suka ada kalau hukuman yang sendiri seperti air bah di zaman sekarang ini masih dilakukan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Gempa bumi, tsunami yang mengikat banyak orang harus meninggalkan dunia ini. Banyak. Kenapa? Karena itu tadi sifat-sifat manusia yang semakin buruk, makin jauh dari itu. Yang kedua, kerusakan gambar dan berupa Allah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, Bapak Ibu, sekalipun gambar dan berupa Allah dipertahankan, ya, di dalam diri manusia itu, tetapi sudah tidak total lagi manusia bisa menggunakan sifat dan karakter atau gambar dan rupanya itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi lebih sering manusia memiliki karakter-karakter yang dari iblis sehingga karakter yang dari iblis itu yang dipertontonkan yang dipakai untuk apa? Lagi berupa dosa. Contoh konkretnya apa? Di setiap zaman manusia selalu punya kecenderungan untuk apa? Hidup di dalam dosa, berbuat dosa tanpa henti-henti. Nah, sampai hari ini masih terjadi. Ya. Nah, lebih spesifik atau lebih detail lagi bentuk-bentuk konkret akibat dari kerusakan gambar dan rupa Allah sebagai akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama adalah penyakit fisik. Semakin menjangkiti, menulari kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia di dunia ini. Maka muncul berbagai sakit penyakit. Contoh Bapak Ibu. Di zaman Alkitab, ada namanya dulu kusta. Sebagai hukuman terhadap orang yang mengata-ngatai Musa. Dan kusta itu pada zaman itu menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan dan juga paling mudah menulari orang lain. Maka waktu itu orang berpenyakit kusta supaya dia tidak menulari orang yang lain. Tempat di mana dia tinggal harus isolasi mandiri. Ini persis seperti munculnya COVID-19. Itu adalah sama dengan kusta pada masa perjanjian lama. Muncul tiba-tiba sakit penyakit yang tidak pernah manusia pikirkan dan bayangkan. Yang kedua, pikiran yang sia-sia. Kecenderungan pikiran manusia di setiap zaman, termasuk zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu, lebih senang memakai pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Untuk memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki agak susah, bahkan sulit.
Apalagi kalau dia belum betul. Makanya Roma 8 ayat 6 saya 7 mengatakan pusat pikir manusia beralih dari kedagingan dan lebih cenderung memusuhi Allah. Cara berpikir kita itu memusuhi Allah. Dampak ketiga, kasih manusia menjadi kering, baik terhadap Tuhan dan juga terhadap manusia. Artinya manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Contoh konkretnya, di zaman sekarang manusia lebih cenderung hanya bisa mengasihi diri sendiri. Artinya egois, tapi sulit mengasihi orang. Jadi hidup individualisme itu di zaman ini mungkin luar biasa Bapak Ibu. Dengan orang membunuh orang lain hanya untuk dapat hartanya. Itu kan salah satu contoh konkret. Dia hanya mau dirinya hidup dan tidak peduli orang lain mati atau hidup. Kalau dalam pelayanan saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Ada oknum hamba Tuhan. Ya, dengan sengaja dia bangun gereja di samping gerejanya. Sengaja dia membangun gereja di samping gereja teman. Oke. Lalu dia dengan sengaja juga memindahkan jemaat temannya yang jemaat gereja temannya yang sudah puluhan tahun untuk pindah ke gerejanya. Bagaimana proses cara memindahkan? Dia bayar ormas supaya gereja temannya ditutup di demo sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya ketakutan sehingga dia tidak datang lagi ibadah. Diam-diam didekati satu persatu. Akhirnya jemaat dari gereja yang pertama itu pindah ke gereja. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Saya nggak usah sebut nama gerejanya. Itu di dunia pelayanan terjadi. Karena hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, gerejanya sendiri, pelayanannya sendiri. Dalam dunia usaha, saya kira ini lebih kelihatan kok. Ada banyak orang berusaha mengganggu kesuksesan usaha orang lain dengan berbagai cara. Pakai pakai itu lah, macam-macam. Ya. Nah, tapi kita bersyukur. Memang Allah memberikan janji bagi yang mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuknya. Yaitu janji pemulihan. Gambar dan rupa Allah akan kembali kita dapatkan. Walaupun sudah sempat rusak akibat dari dosa dan tapi harus kita melakukan yang namanya pertobatan dan kelahiran baru dalam Kristus. Untuk lagi Yesus mati dan bangkit. Tapi saya harus ingatkan kemarin ada seorang bapak bertanya begini kepada saya, Pak Pendeta, Yesus itu kan sudah lahir untuk kita. Setuju. Bahkan Yesus itu juga sudah mati untuk dosa-dosa kita. Amin. Lalu beliau bertanya, berarti sudah selesai dong Pak Pendeta. Kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Bahkan kita berbuat dosa berapa banyak pun. Enggak apa-apa Pak Pendeta. Karena Yesus telah lahir dan mati menghapus dosa kita. Bapak Ibu ini lahir dari pemikiran seorang sintua. Dan pemikiran ini sudah beliau miliki selama puluhan tahun. Karena bertanya ini sudah agak tua. Tapi saya bilang, amang simpula. Ya, Yesus sudah melakukan bagiannya. Lahir dan mati dan bangkit untuk kita. Tapi tidak berarti hanya Yesus yang bisa yang bisa melakukan bagiannya. Lalu kita lepas tanggung jawab atau hanya sekedar bertepuk tangan puji Tuhan haleluya. Enggak begitu saya bilang. Itu kan baru bagian Yesus. Ada bagian kita, Pak. Maksudnya gimana, Pak Pendeta? Kita harus meresponi kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah untuk menghapus dosa kita dengan cara apa kita harus bertobat, saya bilang. Maka kalau Bapak dan tidak bertobat,
Kematian dan kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus yang berdampak buat Bapak dan Ibu saja. Harus bertobat Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam dosa, itu berarti arti arti dan makna kelahiran kematian Kristus tidak berdampak belum sampai kepada Bapak Ibu. Harus bertobat. Setelah itu, karena dipikir aku, terima itu secara pribadi. Jadi itu bagian kita untuk meresponi apa yang Yesus lakukan. Baru dia paham. Tapi bayangin Bapak Ibu, udah puluhan tahun dari situ konsepnya masih masih jauh dari firman Tuhan. Padahal sudah melayani banyak orang. Nah, Bapak Ibu ini perlu kita jelaskan juga kepada jemaat kita. Kejatuhan Adam ke dalam dosa menjadi kejatuhan seluruh manusia di dunia ini karena Adam adalah wakil pertama dan yang utama dari manusia di dunia ini. Bahkan Adam adalah nenek moyang seluruh manusia. Maka ketika dia jatuh dalam dosa, bukan hanya dirinya yang jatuh dalam dosa, tapi kita juga. Dia jatuh dalam Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan hanya mereka menanggung dosanya, kita juga menanggung dari dosa itu sendiri. Bahkan Lukas 3:38 dikatakan bahwa Adam adalah cikal bakal seluruh generasi manusia. Artinya kejatuhan Adam dan Hawa adalah kejatuhan seluruh umat manusia di dunia ini. Kecuali kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu bukan lahir dari hubungan persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Tapi Yesus itu ada dalam rahim Maria melalui titipan dari kuasa Roh Kudus. Tapi kalau manusia yang lain, sama kita dengan Adam dan Hawa. Menanggung dosa, jatuh dalam dosa. Dan siap, harus siap menghadapi konsekuensi dari dosa itu. Itu hukum. Ketidaktaatan Adam dan adalah ketidaktaatan manusia. Artinya Bapak Ibu, waktu Adam tidak taat untuk menjauhi perintah Tuhan, jangan memakan buah terlarang itu adalah gambaran daripada ketidaktaatan kita juga. Karena nyata-nyatanya, bagi orang yang belum bertobat total, sampai hari ini juga tetap menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan dengan cara apa? Tidak mau bertobat segera mungkin. Bahkan lebih senang hidup dalam dosa. Itu kan kelihatan terus tuh. Dampak ketidaktaatan Adam itu terbawa dalam diri manusia dari tiap generasi untuk apa? Untuk tidak taat sama Tuhan. Kematian Adam adalah kematian seluruh manusia. Artinya apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan hanya mereka saja berdua yang mati secara rohani, tapi kita juga ikut mati juga secara rohani. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan melalui Adam dosa telah merusak kita semua sehingga kita lahir ke dunia ini dengan membawa dosa Adam di Bapak Ibu ini. Diperbudak oleh dosa dan dijatuhi hukuman mati. Ini menjelaskan dosa Adam itu kerugian kita, hukumannya juga kita alami juga, konsekuensinya, sebab akibatnya juga kita alami juga. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan saya tidak pernah berdosa seperti Adam. Enggak, semuanya kita berdosa. Pelajaran penting kenapa kita ambil dari peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah Allah sang pencipta dan pemilik ciptaannya. Kalau kita tidak bergantung terhadap dia, alias melawan Tuhan seperti dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka manusia pasti berdosa juga tidak bisa berbuat apapun juga. Itu menjadi pelajaran penting. Karena waktu Adam dan Hawa lebih mendengar apa kata iblis itu, berarti mereka tidak lagi percaya total sama Tuhan, terhadap Tuhan. Tidak lagi menaati firman Tuhan, kan Bapak Ibu. Tapi mereka sudah lebih menaati apa kata iblis. Sama seperti itu juga